Cara bertahan hidup jatuh dari ketinggian. Strategi bertahan hidup saat jatuh dari beberapa lantai. Strategi bertahan hidup saat jatuh dari pesawat. Apa yang harus dilakukan jika Anda tiba-tiba jatuh dari perancah 10 lantai atau jatuh bebas dan parasut Anda tidak terbuka? Nasib tidak akan menyapa Anda jika Anda jatuh, tetapi lolos dari kematian bukanlah hal yang mustahil bagi Anda. Jika Anda bisa tetap tenang, selalu ada cara untuk mengontrol kecepatan jatuh Anda dan mengurangi kekuatan tumbukan saat Anda menyentuh tanah. Metode 1. Strategi bertahan hidup setelah jatuh dari beberapa lantai. 1. Tangkap dan tangkap benda yang jatuh di jalan. Jika Anda dapat mengambil dan memegang benda besar seperti papan tebal atau batang kayu, peluang Anda untuk selamat sangat besar. Saat mendarat, objek menyerap sebagian besar benturan, mengurangi tekanan pada tulang. 2. Cobalah untuk menghancurkan kejatuhan Anda menjadi berkeping-keping. Jika Anda jatuh dari sisi bangunan atau batu di alam liar, lakukan yang terbaik untuk memecahkan jatuhnya menjadi berkeping-keping dengan membentur langkan, batu rendah, pohon, atau benda lain. Ini akan mengurangi kecepatan kejatuhan Anda dan memecahnya menjadi kejatuhan yang lebih kecil berkali-kali, yang tentu saja memberi Anda peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. 3. Rilekskan tubuh. Saat lutut dan siku lurus dan semua otot kencang, efek jatuh pada organ vital jauh lebih merusak. Jangan membuat tubuh Anda kaku. Cobalah untuk merilekskan tubuh Anda sebanyak mungkin agar saat menyentuh tanah, tubuh Anda dapat lebih mudah menyerap efek benturan. Salah satu cara untuk tetap tenang, setidaknya sedikit, adalah fokus pada tindakan tertentu yang meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup. Selalu perhatikan postur tubuh Anda dan gerakan lengan dan kaki Anda untuk menghindari pemblokiran. 4. Tekuk lutut Anda. Mungkin tidak ada yang lebih penting daripada menekuk lutut untuk bertahan dari jatuh dari ketinggian, atau lebih mudah dilakukan jika terjatuh. Penelitian menunjukkan bahwa menekuk lutut saat jatuh dapat mengurangi gaya tumbukan hingga 36 kali lipat. Namun, jangan bersandar terlalu jauh, sedikit saja agar kaki Anda tidak terkunci. 5. Turunkan kaki Anda terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa tinggi Anda jatuh, Anda harus selalu mencoba mendaratkan kaki terlebih dahulu. Ini memusatkan gaya tumbukan di area kecil, memungkinkan kaki menyerap gaya tumbukan. Jika sikap Anda berbeda, lakukan yang terbaik untuk mengambil posisi sebelum menyentuh tanah. Untungnya, posisi pertama kaki merupakan respons naluriah tubuh. Satukan kaki Anda dan sejajarkan sehingga Anda bisa mendarat pada saat yang bersamaan. Mendarat di sepak bola. Turunkan kaki Anda sedikit sebelum menyentuh tanah sehingga Anda bisa mendarat dengan bertumpu pada bola kaki Anda terlebih dahulu. Ini memungkinkan tubuh bagian bawah untuk menyerap benturan dengan lebih baik. 6. Cobalah jatuh dan miringkan badan ke kanan atau ke kiri. Setelah Anda mendaratkan kaki terlebih dahulu, putar dan jatuh ke samping atau ke kiri, maju atau mundur. Cobalah untuk tidak jatuh ke belakang. Menjatuhkan kanan atau kiri secara statistik adalah yang terbaik. Jika bisa, cobalah untuk jatuh ke depan dan menahan gaya jatuh dengan kedua tangan. 7. Melindungi kepala saat badan meloncat. Biasanya, jika Anda jatuh ke tanah dari jarak yang sangat jauh, tubuh Anda akan kembali. Banyak orang selamat dari benturan pertama, sering kali bahkan dengan kaki terlebih dahulu, tetapi mengalami cedera serius selama benturan kedua setelah benturan. Ada kemungkinan besar Anda akan pingsan saat melompat. Tutupi kepala Anda dengan lengan memegang tangan Anda di kedua sisi kepala Anda dengan siku menghadap ke depan, dijulurkan di depan wajah Anda, dan semua jari Anda terjalin di belakang kepala atau leher Anda. Ini akan menutupi sebagian besar kepala Anda. 8. Dapatkan bantuan medis sesegera mungkin. Karena keinginan Anda untuk bertahan hidup memberikan adrenalin, Anda cenderung tidak merasakan sakit saat mendarat.
Bahkan jika Anda tampaknya tidak terluka, Anda mungkin mengalami patah tulang atau luka dalam yang memerlukan perhatian segera. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda, bergegaslah ke rumah sakit sesegera mungkin. Metode 2. Strategi bertahan hidup saat keluar dari pesawat. 1. Perlambat kejatuhan Anda dalam posisi melengkung. Kecuali Anda jatuh langsung dari pesawat, Anda tidak akan punya banyak waktu untuk langkah ini. Maksimalkan luas permukaan dengan memperbesar tubuh menggunakan teknik plane jump. Posisikan diri Anda sehingga bagian depan tubuh Anda menghadap ke lantai. Tekuk punggung dan pinggul Anda dan miringkan kepala Anda ke belakang seolah mencoba menghubungkan kepala Anda ke bagian belakang kaki Anda. Rentangkan lengan Anda dan tekuk siku pada sudut 90 derajat sehingga lengan dan tangan Anda menghadap ke depan, di sepanjang kepala dan di samping, telapak tangan ke bawah, rentangkan kedua kaki selebar bahu. Tekuk lutut Anda sedikit. Jangan menyilangkan kaki dan jaga agar otot tetap rileks. Ikuti tagihan untuk menyerap sebagian besar dampaknya. 2. Temukan tempat pendaratan terbaik. Saat Anda jatuh dari jarak jauh, permukaan tempat Anda mendarat dapat berdampak besar pada peluang Anda untuk bertahan hidup. Carilah tanjakan curam yang mendatar perlahan agar Anda tidak kehilangan semua momentum saat turun. Saat Anda jatuh, amati dengan cermat bentuk tanah. Permukaan yang keras dan tidak fleksibel seperti beton adalah tempat terburuk untuk mendarat. Permukaan yang tidak rata atau bergerigi yang hanya menawarkan permukaan kontak yang sangat kecil untuk penyebaran benturan juga harus dihindari. Permukaan terbaik untuk mendarat adalah permukaan yang dapat memampatkan atau mengembang setelah penanaman, seperti salju, tanah lunak, misalnya ladang atau rawa yang baru dibajak, dan pepohonan atau vegetasi yang lebat. Walaupun ada risiko cabang yang tinggi sepatu berduri, air bisa jatuh dengan aman hanya dari ketinggian 46 meter, melanjutkan dari ketinggian ini hanya sedikit lebih baik daripada jatuh di permukaan semen karena tidak dapat dipadatkan. Jika Anda jatuh ke dalam air, ada juga risiko tenggelam yang tinggi, karena Anda lebih mungkin pingsan saat menyentuh permukaan. Air adalah tempat yang aman untuk mengalir ketika permukaannya berbusa dan berbusa. 3. Arahkan ke tempat pendaratan. Saat Anda jatuh dari pesawat, biasanya Anda memiliki waktu sekitar 1-3 menit sebelum menyentuh tanah. Anda juga memiliki opsi untuk menempuh jarak yang lebih jauh secara horizontal, hingga 3 km. Dari posisi melengkung yang dijelaskan di atas, Anda dapat mengontrol lintasan dengan sedikit menarik lengan ke belakang dari bahu, agar Anda tidak meregangkan terlalu jauh ke depan, dan meluruskan, meregangkan, kaki Anda. Anda dapat bergerak mundur dengan merentangkan tangan dan menekuk lutut seolah mencoba menyentuh bagian belakang kepala dengan tumit. Berbelok ke kanan sudah dapat dilakukan dengan sikap membungkuk dengan memutar tubuh bagian atas sedikit ke kanan, menggerakkan bahu kanan, memutar ke kiri dapat dilakukan dengan menggerakkan bahu kiri. 4. Gunakan teknik perhitungan yang benar. Selalu ingat untuk merilekskan tubuh Anda, tekuk lutut Anda dan jatuhkan kaki Anda terlebih dahulu. Jatuh ke depan bukannya ke belakang dan tutupi kepala Anda dengan tangan saat Anda melompat. Jika Anda dalam barisan, tegakkan tubuh Anda dengan baik sebelum menyentuh tanah agar tidak terjebak dengan arah tubuh yang salah pada saat itu. Ingat, sebagai panduan, pada kecepatan 305 meter sekitar 6-10 detik sebelum menabrak tanah. Kiat. Jika Anda mendapati diri Anda berputar tak terkendali, cobalah untuk mendapatkan stabilitas dengan mencondongkan tubuh ke depan. Setidaknya stabilitas di posisi ini cukup untuk tetap tenang. Jika Anda mendarat di tanah yang terdiri dari lapisan lepas pasir asap, ada kemungkinan besar Anda akan terjebak di dalamnya. Jangan panik. Lakukan gerakan melangkah seperti menaiki tangga, dorong kedua lengan ke atas dalam satu gerakan panjang dan dengan kekuatan penuh. Anda akan memiliki cukup oksigen setidaknya selama 1 menit, memberi Anda banyak waktu untuk muncul ke permukaan. Tetap tenang.
Jika Anda terlalu sibuk dalam situasi panik, Anda tidak akan bisa berpikir jernih. Jika Anda berada di daerah perkotaan, Anda mungkin tidak dapat mengontrol gaya terbang dengan baik untuk memilih pendaratan. Namun, atap kaca atau seng serta atap dan mobil masih lebih baik daripada atap jalan raya dan beton. Kondisi fisik yang baik dan usia muda tampaknya memiliki dampak yang signifikan terhadap kelangsungan hidup dari kecelakaan jatuh. Anda tidak dapat mengubah usia Anda, tetapi jika Anda mencari alasan untuk tetap bugar, maka terus. Untuk mempersiapkan tubuh menghadapi penyakit ini, Anda bisa berlatih di kursus khusus. Cobalah untuk mendarat dengan tumit terlebih dahulu, dengan tubuh sedikit ditekuk dan sedikit condong ke belakang. Jangan pernah mendarat hanya pada tumit Anda atau Anda dapat mematahkan kedua kaki dan membuat lutut Anda memar. Anda tidak dapat menekuk lutut dan mendarat dengan tumit pada saat yang bersamaan. Peringatan: setelah jatuh dari ketinggian 100 kaki atau lebih, jarang ada yang selamat dan angka kematian biasanya tinggi, bahkan dari ketinggian 20 hingga 30 kaki. Akan jauh lebih baik jika kita tidak jatuh sama sekali.